Mengapa? Kurang jelas. Kurang jelas. Masih ngantuk? Oh ya, masih. Masih ngantuk, saya buat kegaduhan di luar. Punya saya ini, mohon maaf sebelumnya, bukan saya tidak memberikan kesempatan untuk bertanya. Kalau memberikan masukan, saya kasih. Kalau bertanya nggak saya kasih. Mengapa begitu, Pak? Karena ini kerjaan kami yang dipercayakan dengan saya, lalu saya kerjakan yang sempat salah 3 jam sudah saya bekerja, salah. Jadi ulang dari awal gitu kan. Mengapa saya katakan itu salah? Pertama, waktu saya membuat indikator pencapaian kompetensi. Jadi saya cari materi, submaterinya itu sesuai sama modul. Udah asik-asik hampir selesai ke kompetensi, indikator kompetensi yang terakhir. Loh kok ini nggak nyangkut waktu saya baca indikator pencapaian kompetensinya menentukan KKM, tapi materinya kok beda. Bisa analisis gitu kan. Kemudian saya tanya sama yang udah paham. Ya Pak, salah. Salah, ulang. Baik. Kalau nanti ada yang salah, mohon dimaafkan. Nanti akan saya coba perbaiki. Iya Pak. Ngomong masih bulan Minta salah. maaf terus, Bapak ini. Baik, saya lanjutkan. Untuk indikator pencapaian kompetensi di sini ada 11 biji. Terus 11 apa? 11 nomor. 11 butir. 11 biji itu terlalu tabu katanya. Sudah, mohon maaf. Karena saya suka yang tabu-tabu. Karena enak dimakan, seperti sayur. Tahu gitu ya, ya Allah. Lanjut, menentukan KKM. Materinya saya ambil, saya beri kotak, jadi saya luruskan itu. 911 menentukan KKM, langsung saya luruskan materinya apa? Prinsip penetapan keputusan minimal, langkah-langkah penetapan keputusan minimal. Tuh, untuk aktivitas pembelajaran itu saya satukan seluruh indikator pencapaian itu cukup saya buat satu kolom pendahuluan. Kita sudah sama-sama tahu pendahulunya bagaimana, tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalnya murid masih segar atau peserta masih segar, saya rasa tidak perlu untuk dibuatkan macam-macam. Langsung aja dikasih makanannya. Tapi kalau sudah loyo atau sudah kekenyangan, baru kita cari variasi. Jelas? Kita ya ampun. Habis dari pagi hiburan terus. Dari Pak Alam hujan-hujan. Terus dari Pak Peri lawak. Pak Emong isi. Saya nggak punya ide lagi kan, kecuali bentak-bentak. Lanjut. Untuk latihan dan tugas juga saya buat kolomnya. Artinya antara indikator, submateri, aktivitas pembelajaran, dan latihan tugas itu saya usahakan untuk sinkron. Artinya kita tidak terlalu sulit untuk hasil analisisnya. Kemudian yang kedua, menganalisis ketercapaian KKM. Materi submaterinya adalah ke 912 itu Pak. Analisis kriteria ketuntasan minimal, artinya sesuaikan dengan indikator pencapaiannya. Ya, kita sudah sama-sama tahu indikator itu tujuan yang ingin kita tuju. Latihan dan tugasnya adalah analisis KKM. Lanjut, saya tidak mau lama-lama. 921 langsung ke indikator 921, merancang program remedial dengan materi pembelajarannya program remedial dan pengayaan. Program remedial dan pengayaan itu materinya saya gunakan sampai ke 92. Turun Pak. Turun. Nah, awas, stop, jangan kelewat, nanti salah kolom. Sampai 923 itu saya masukkan materi yang
remedial dan pengayaan. Lalu masuk ke kompetensi yang 931 sampai 934, yaitu mengomunikasikan hasil penilaian kepada peserta didik sampai ke dinas pendidikan. Itu dibuat materinya adalah laporan hasil penilaian. Di modul sudah lengkap di sana. Bagaimana yang laporan ke peserta didik, ke wali murid, orang tua, kemudian para pihak sekolah beserta dinas pendidikan. Itu materinya cukup di modul. Kemudian untuk 941 memanfaatkan informasi untuk program perbaikan proses belajar. 941 materinya juga pemanfaatan hasil penilaian untuk tolong Pak naik atas. Aktivitas pembelajaran itu saya samakan, tinggal kita mau pilih mau yang bagaimana, mau yang diskusi, mau yang telaah, atau bagaimana. Itu ada 7 pilihan. Baik, itulah hasil kerja kami untuk yang lupa saya ngomong judul tadi Pak ya. Ya Allah, mohon maaf Pak, maaf lagi. Tapi nggak ada yang tahu kok Pak. Aku sudah kantuk atau sedang terpesona karena saya kaget-kagetan dari tadi. Baik, ini kesimpulan yang bisa saya ambil dari yang saya buat tadi tentang pelaporan dan penilaian, bahwa untuk ketuntasan belajar, kenapa saya kasih logo bintang itu untuk simbol kemenangan, ketuntasan belajar. Artinya untuk ketuntasan belajar itu masih sangat ada 2 yang menentukan, yaitu ketuntasan penguasaan substansi, yaitu ketuntasan belajar kompetensi dasar pada tingkat minimal atau di atasnya, pada tingkat minimal atau di atasnya. Kemudian yang kedua yang menentukannya adalah ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar, yaitu setiap semester, setiap tahun ajaran, dan tingkat satuan pendidikan. Setiap semester itu per semester, setiap tahun itu per naik kelas. Untuk tingkat satuan pendidikan pas kelulusan. Itu yang menentukan. Artinya ada 2 keputusan penguasaan substansi, yaitu KD, kemudian keputusan belajar konteks kurun waktu. Kemudian kedua keputusan ini tadi ini ditentukan oleh kelulusannya siswa melalui KKM, yaitu melewati pengayaan. Kalau dia lulus pengayaan, kalau tidak lulus ya remedial. Inilah gunanya remedial dan pengayaan dari KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Yang ditetapkan oleh sekolah pada awal tahun pembelajaran. Jadi ini semacam peta konsep yang saya buatkan untuk analisis yang kami analisis dalam urusan penilaian dan pelaporan. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau ada yang mau memberi tambahan, saya terima. Kalau bertanya tidak boleh. Sadis. Terima kasih Pak. Catatannya itu belum dibaca. Ya. Di sini ada yang ingin saya tanya, bukan tanyakan mungkin ya. Saya bingung, belum tahu ini Pak, apa memang modulnya seperti itu atau memang ini perlu kita revisi misalnya. Coba lihat dari atas di aktivitas pembelajaran Pak. Dalam aktivitas pembelajaran itu ada pendahuluan tanpa inti langsung penutup. Nah, terus saya bingung apa memang mungkin memang seperti ini modelnya atau seperti apa gitu Pak ya. Kemudian di mana lagi? Oh ya, modul ini dari tadi kan kita membahas modul untuk kita. Ya, Pak. Tapi kalau saya amati di sini sepertinya juga ke siswa nantinya karena KKM seperti yang dibahas ya. Nah ini mungkin ini kan sedikit untuk ke modulnya karena saya juga belum baca modulnya, ingin perhatikan ini. Makanya saya ingin dari kelompok penyaji mungkin bisa memberi gambaran sedikit bahwa memang modul ini untuk peserta nanti yang akan diterapkannya di sekolah atau seperti apa. Kemudian yang aktivitas pembelajarannya itu memang seperti itu atau memang perlu direvisi. Itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Bapak. Ada lagi yang lain? Atau langsung saya jawab ya? Baik Bu, terima kasih Bu masukannya. Ini untuk yang aktivitas pembelajaran. Mengapa saya tulis seperti itu? Untuk mempercepat. Artinya kita bisa memilih mau aktivitas yang bagaimana.
Untuk yang pendahuluan itu saya lupa memberi tanda. Artinya pendahuluan, penutup itu memang sudah biasa kita lakukan kan. Nah, untuk inti pelaksanaannya kita boleh pilih dari curhat tanya jawab, atau kita pakai diskusi, atau pakai apa lagi tadi Pak? Nah, pakai penugasan gitu kan. Artinya kalau penugasan dan remedial itu artinya dia sudah masuk ke bagian program remedial dan pengayaan. Mana yang tidak lulus KKM, nah berarti kan kegiatannya remedial gitu kan. Mana yang lulus KKM berarti kan kegiatannya pengayaan. Itu. Jadi memang saya buat seperti itu supaya kita selaku pengguna modul ini memilih mau aktivitas yang seperti apa. Itu kita boleh memilih. Artinya ini memang saya buat semacam garis besar Bu. Garis besar. Mengapa saya buat garis besar? Ibu lihat aja tuh, minta tolong ya Bu dimaklumi. Indikator kompetensinya itu 11. Banyak. Bukan banyak lagi, banyak. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan Ibu saya lupa. Mas satu ya Bu? Rasanya kurang menjawab. Enggak, yang ini modulnya nanti berarti dari peserta, dari kita peserta, terus peserta nanti ke siswa ya. Iya Bu, ini kan ke kompetensi pedagogi. Iya. Jadi kalau saya memang ngelamun dari kemarin Bu, jujur selama ini kan guru-guru yang sudah dapat sertifikasi namanya guru profesional. Berarti nanti guru apa lagi untuk mendapatkan gelar guru pedagogi? Saya pikir gitu kan. Belajar. Guru pembelajar. Guru pembelajar, berarti kita ada tunjangan tambahan dong. Asik, mantap. Berarti kalau sertifikasi 3 juta sekian, berarti kalau guru pedagogi tambah lagi. Nambah istri aja Pak. Amin. Jangan nambah istri Pak. Ya. Mau Bapak itu istrinya nambah suami? Baik. Nanti guyonnya Bu. Emang betul ini nanti akan kita gunakan di lapangan karena kita selaku guru ada pula yang dia sebagai wali kelas yang bersangkutan. Artinya di sini sudah diterapkan sudah bagaimana penulisan rapor, kemudian contoh-contoh raportnya sudah lengkap dalam modul itu. Kalau menurut saya tidak ada kurangnya cuma ada dikit Pak. Kalau Pak turunkan saran saya tadi, ya ataskan. Nah. Penulisan judul, subjudul dan subjudul, mana subnya nih? Buat lapar aja sub. Judul, subjudul dan subjudul ada yang tidak urut. Artinya di sana ada dalam modul yang sudah C, kok ngulang-ngulang C terus sampai bawah sampai F kalau nggak salah. Itu analisis sangat rendah. Artinya hanya tataran tanda baca atau huruf. Kemudian yang kedua, materi sebaiknya diurutkan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Mengapa saya buat seperti itu? Karena saya lihat materi yang disajikan di sana di modul tidak urut sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Seharusnya untuk lebih singkat, lebih sinkron, artinya dalam modul mana indikator kompetensi, ya langsung aja dibahas, nggak usah melebar ke sana kemari dulu, gitu kan. Meskipun saya juga kurang paham apakah dia hanya pamer cara nulis dia, karena saya lihat memang penulisan paragrafnya itu sangat koheren, artinya sangkut paut antara dalam paragraf itu menyatu, mana yang kalimat utama, mana kalimat penjelas, kalimat penjelasan.